Baiklah, saya tidak memperpanjang waktu. Pembicara kedua nanti boleh silakan resen atau lewat chat ya. Bapak Isnandar, beliau dari Karim Internasional sebagai eksportir. Pengalaman beliau juga pernah di Director of Asanita Karim ya, juga di Weiko Internasional Singapura, PT Sukses Abadi Farmindo, PT Otopan Colors Indonesia, PT Bukit Muria Jaya, ya, dan PT Arga Karya Prima Industri, dan Stenta Film Sendirian Berhad Malaysia. Baiklah, silakan waktu dan tempat saya berikan Pak Isnandar 15-30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur sebagai moderator yang paten. Terima kasih banyak. Pak Gus Mardi, salam kenal, salam hormat Pak. Membawa perusahaan ini pertama-tama itu numpang nginap di ITPC Pak. Itu kerjasama kita dengan ITPC waktu itu di Lagos kebetulan. Kawan-kawan bilang, "Ntar mau bikin perusahaan." Iya. Lu langsung ke sini. Iya langsung ke situ. Lu nggak usah cari hotel, lu nginap aja di sini. Pak Isnandar harus diberikan penghargaan. Iya, saya 2 minggu di situ. Lagos itu bukan pasar yang mudah dimasuki. Bukan mudah. Sangat susah, tapi kerjasama kita bagus sekali Pak. Waktu itu ya kalau izin saya sebut itu Pak Nino ya, Kang Nino. Jadi kita benar-benar di situ 2 minggu karena, nah yang ini mungkin pembuka. Apa yang menarik waktu itu, saya meeting itu minjem ruangannya ITPC. Sebenarnya saya minjem karena kalau saya keluar lagi cari taksi nambah lagi ongkos. Kita kan pengusaha baru. Jadi saya pinjam lah di situ ruangan selama 2 minggu, Bapak Ibu. Ini kerjasama yang paling bagus. Nah setelah 2 kali dalam 3 bulan saya ke situ, minjam di sana terus, Pak Nino ini sebagai Direktur ITPC melakukan survei kecil, Pak Gus. Ditanyalah kepada pengusaha Nigeria, apa yang you pandang terhadap pengusaha Indonesia? Disebutkan satu persatu, dia bilang, yang paling saya suka itu Karim Internasional, Isnandar. Kenapa? Dia setiap meeting selalu di ITPC, berarti perusahaannya bersih, bagus. Saya ngakak berdua di kamarnya Nino karena saya meeting di situ biar tidak ada ongkos keluar. Itu tahun 2013 ya? 2017. 2009, 2007 saya ke sana atas nama perusahaan PT Arga Karya, itu memang perusahaan TBK dan besar. Memang kita ongkosnya gede, Pak. Begitu kita bikin usaha, namanya terbang itu mulai mikir ya. Baru saya habis itu setelah saya bikin usaha, saya telepon mantan bos saya bilang makasih ya Pak. Dulu Bapak mempercayakan saya sebagai anak buah, saya terbang karena pakai duit Bapak kan. Saya cuma pegawainya, itu yang saya ucapkan makasih banyak. Karena ketika kita jadi pengusaha ternyata terbang tuh mahal. Untuk jualan tuh buat terbang aja mahal. Nah ketika kita dapat bantuan dari teman-teman di kementerian, ntar nginap di sini aja. Saya bilang alhamdulillah. Oke. Pak Angga mohon di slide-nya Pak Angga biar kata waktunya cepat. Sudah Bas, makasih banyak karena senior ya. Udah Bas, waktu itu kita ngobrol ngopi-ngopi 3 jam ya Bas ya, cerita-cerita tentang ini, ya. Tentang dunia usaha ya. Oke, saya sebenarnya, Pak Angga ya. Saya waktu diminta memberikan materi, ya mohon maaf kita orang kampung, memberikan materi ini kadang-kadang kalau keluar berani-berani aja. Tapi begitu saya lihat ada Pak Gus, ada Pak Basril, ya manggarete lutik intinya begitu ya. Siapa kita harus bicara begini. Jadi izin saya mencoba mengambil dari sisi yang lain ya, Bapak dan Ibu. Jadi makanya saya ambil tadi judul habis subuh saya bilang nggak mungkin saya bicara memberikan materi tentang ekspor. Izin kita mau memanggil ya, kita renungkan dulu deh ekspor itu apa sih sebenarnya gitu ya. Next Pak Angga. Ya ini saya batasi dulu ya karena kita orang Minang, kita Muslim, jadi salah-salah mengecek gitu ya. Jadi saya izin bicara apa yang saya lakukan aja. Jadi kalau hadis itu selalu ditanya perawinya siapa nih. Jadi saya punya batasan, saya bicara apa yang saya lakukan. Jadi kalau saya salah ya itulah yang kita hadapi di lapangan. Senior-senior yang lain yang mungkin dapat pengalaman yang berbeda, berarti kita bicara sebuah lukisan. Saya cuma menggariskan satu warna. Lukisan itu pasti banyak warna harusnya. Next. Nah, Pak Angga,
karena saya awal agak cepat gitu ya. Nah ini karena saya bicara apa yang saya lakukan, kebetulan wilayah saya paling banyak Afrika. Saya dulu 2007-2009 itu buka negara baru itu 7 negara di Afrika alone. Kemudian Dubai, sebelum Afrika saya ke Dubai, kemudian saya pegang Pakistan, dan job yang bagi saya Pak Agus yang paling menarik itu adalah membuka Moskow. Itu saya habisin 1 tahun hanya untuk bisa dapatin tanda kutip tiket ke Moskow. Bukan tiket pesawat ya, tiket pesawat tinggal beli kan gitu ya. Tapi tiket dapatin customer ke Moskow, we need 1 year waktu itu untuk ke situ kita Moskow. Jadi di negara-negara dekat mungkin saya malah kurang terlalu paham ya. ASEAN saya cuma visiting, maintain, bantu teman. Tapi yang benar-benar penetrasi dari nol itu kebanyakan di Afrika, which is 2007 saya di situ, dan alhamdulillah baru ya 4 tahun 5 tahun lalu kita fokus ke Afrika setelah Trump terpilih, ya kan? Next. Nah, ekspor. Saya tidak akan bahas pengertian ekspor juga. Saya tidak akan bahas tentang teknis-teknis keterampilan ya, PEB itu apa, FOB itu apa. Saya pikir itu semua udah banyak di kelas-kelas. Statistik apalagi tadi Pak Gus Mardi udah nyampaikan statistik udah sangat kuat gitu ya. Pak Audi juga Pak Wagub menyampaikan dasar statistik. Tapi coba deh kita renungkan ya. Itu kan orang ya kita Muslim kebanyakan dari Sumatera Barat. Kita kalau ekspor kita tuh udah ngirim barang tuh dari zaman VOC. Tapi berapa kali kita kunjungi market? Rasanya bisa dihitung dengan jari. Ini beberapa kali kalau kami di Karim ketika dapat kesempatan memberikan materi ini ke anak-anak muda, itu kita gugah. Kita tampilkan lambang VOC dan saya tanya, Anda tahu nggak ini? Tahu. Siapa? Lambang VOC, Pak. Anda tahu ngapain mereka ke sini? Dagang, Pak. Anda tahu siapa pedagang Eropa yang ke sini? Tahu, Pak. Alfonso Albuquerque, Vasco da Gama, bla 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 bla. Sekarang saya bilang sebutkan 1 pedagang Indonesia yang ke situ. Mereka terdiam. Jadi emang selama ini berabad-abad kita menggali menunggu. Kita berdagang itu menunggu. Jadi kalau kita kembali ke pemahaman kita terhadap agama, ya rasakinya rasaki menunggu. Kita tidak babelo ya, kita tidak menjauhi, tidak mengunjungi market. Kita cenderung menunggu orang datang gitu ya. Nah, itu yang coba kita gugah gitu, dan itu yang kami di perusahaan kami coba lakukan. Kenapa? Karena tadi yang saya sebutkan di slide awal, kebetulan Ambo dapat berkah, saya bilang mendapat berkah, jadi sales yang benar-benar di lapangan. Jadi dikasih uang $6.000, $10.000, kamu berangkat. Dan pulang-pulang bawa order. Tidak akan ada lagi kita sebagai pekerja itu ditanya, yuk kerja jam 8 atau jam 10. Namanya sales pulang bawa order. Cost-nya itu tinggi. Dan kita berangkat. Bos paling mengasih kita kesempatan 1 kali 2 kali, you bohong, you tidak ada order, lalu aja di situ, dan kita nggak ada, akhirnya kita nggak berhenti, nggak kerja lagi. Kan intinya begitu. Jadi saya mengalami yang namanya dagang itu ketok pintu. Dubai saya ketok pintu masuk di Jabal Ali Port itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam nggak keluar. Ketok semua pintu yang saya tahu. Gitu ya. Itu dagang yang kami tahu, dan mohon maaf, Ambo belajar itu justru dari kawan-kawan Cina. Dari Malaysia, dari Singapura, bukan dari Cina, Indonesia juga. Gini loh, dagang. Next, Pak Angga. Jadi bagi kami, kalau ketika memotret ekspor Indonesia itu bukan masalah barang. Barang kita dari zaman VOC sudah dicari orang. Dan kalau kita mau jujur, kawan-kawan dari India itu lebih tahu jumlah kelapa di Kamang, di Kampung Ambo daripada Ambo sendiri. Beberapa kali di Jakarta, kita ngobrol sama kawan-kawan India, mereka nanya, Nandar kampung di mana? Kapau, Pak. Oh, Kapau dari Kamang dekat. Kamang itu tahun depan bakal ada kelapa sekian ribu butir. Itu. Jadi saya kaget. Begitu mereka tahu market knowledge, product knowledge, supply chain, sementara kita sibuk mengatakan ini kita udah kompetitif belum, ini kita ISO udah ini belum, ini udah GMP belum, ini udah ada PEB-nya belum. It's all needed, but ya selesai. Itu kan administrasi. Administrasi Anda selesaikan dengan cepat, Anda harus buang waktu lebih banyak terhadap pengenalan market. Administrasi itu penting, ISO itu penting, produk itu penting, tapi itu adalah 20% saja dari pekerjaan itu. Pekerjaan yang 80%-nya adalah mengenai market. Tapi kalau kita tidak tahu
kalau pekerjaan itu baru 20%, kita mengerjakan 20% udah merasa gagah, udah merasa udah paten gitu. Karena kita tidak tahu bahwa kita baru mengerjakan 20% dari pekerjaan. Next. Jadi Pak Angga, nah jadi apa karim internasional? Ketika kita namanya usaha, Ambo belajar dari senior-senior, tadi Ambo telepon juga guru-guru Pak Budisman, kita harus mendefinisikan masalah ya. Jadi kami lihat permasalahan ekspor itu bagi kami ya, in humble ya, bagi kami, karena nggak ada profesional ekspor manajernya. Itu yang saya ucapkan waktu saya kenal senior-senior di ITPC, Lagos, Pak Gus Mardi. Beliau nyari-nyari saya, waktu itu Nino Bona yang sekarang jadi atase di New Delhi. Mereka cari saya cari seseorang, bukan cari saya. Mereka cari seseorang dan kemudian nanya, Ndar, kamu kenal nggak orang yang jual ini tahun sekian? Saya bilang, gimana saya nyarinya? Ya untung-untungan, Ndar, siapa tahu kamu kenal. Ternyata orang yang dicari itu saya. Kita lagi ngopi nih. Di situ kita tukar pikiran sama teman-teman Kemendak. Saya bilang, ngapain you cari saya? Oh, ternyata lu ya? Iya. Akhirnya kita tukar pikiran, saya bilang, teman-teman, ekspor itu tuh butuh manajer. Nggak bisa produk doang. Dan manajer itu digaji. Gajinya nggak murah. Sekarang kalau kita lihat Kelly Services 20 juta. Lah kalian paksa UMKM, kemudian makanan ke Afrika, gaji manajernya 20 juta, sekali trip habis 40 juta, kapan dia balik modal? Nggak bisa dia balik modal dengan menggaji seperti itu. Jadi solusinya apa? Solusinya kembali apa yang Jepang lakukan waktu restorasi Meiji 1880. Jadi waktu Jepang melakukan restorasi Meiji, banyak produsen, pedagangnya cuma tiga apa empat, Sumitomo, Mitsui, sama Marubeni. Selebihnya produsen. Jadi itu yang kami lakukan, akhirnya kita menawarkan bagaimana kalau marketing manager ini itu di outsourcingin aja. Sehingga Karim Internasional itu adalah marketing manager banyak perusahaan. Itu yang solusi yang kami tawarkan, dan kita butuh 4 tahun untuk memberikan solusi ini, karena tingkat kepercayaannya tinggi sekali, dan itu perlu diuji dengan kesetiaan, keloyalan, segala macam gitu ya, profesionalism. Bukan trader. Kalau trader itu saya beli 1.000, saya jual 2.000. Kalau saya sebagai marketing manager, saya menjual 1.000, saya jual 1.000. Dari 1.000 itu sudah ada fee saya. Jadi beda dengan trader. Kalau trader dia akan berkepentingan untuk menyembunyikan kepada siapa dia beli. Hari gini dengan Google seperti ini, tambah banyak Anda sembunyikan, tambah susah Anda. Di Karim kita buka semua, bahkan buyer dan seller itu dalam satu WA group dengan kita. Karena ketika ditanya ke buyer, kenapa Anda udah saling kenal, masih butuhkan Karim? Jawabannya telak. Mereka bilang, emang Anda pikir marketing manager ekspor itu kerjanya nganalin orang ya? Setelah kenal baru maka banyak kerjaan. Itu jawaban dari klien-klien kita. Next, Pak Angga. Jadi, nah ini mungkin minta YouTube-nya Pak Angga ya. Jadi, YouTube-nya dulu Pak Angga. Yang slide barusan. Jadi ini bagaimana kita melakukan ya, izin saya minta 5 menit. Suaranya bisa Pak Angga? Suaranya? Suaranya bisa enggak? Di slide bawahnya itu Angga ada share voice. Bisa. Kalau nggak bisa, biar saya coba. Bisa di bawah enggak? Di bagian kiri bawah. Daerah kita harus melakukan ekspor produknya dengan mengenal target pasar dan budaya negara tujuan, khususnya pasar Afrika yang sangat menjanjikan. kita, tadi kan Bang Isnandar bicara ya, bahwa kalau kita mau masuk suatu daerah, kita harus melakukan penyesuaian terhadap apa yang permintaan daerah tersebut atau negara tersebut. Dengan kita, betul kata Pak Yusra, bahwa kita bisa langsung bawa. Karena karakter dari apa yang kita miliki di daerah NTT, Sulawesi, dan Tanimbar, itu sama.
Pertama-tama terima kasih kepada Karim. Di Indonesia ini sebenarnya udah banyak sekali produk yang luar biasa. Tadi negara importir, sekarang negara eksportir. Tentunya kita bisa lihat data yang terbesar adalah di sini adalah RRT. Karena mungkin tadi seperti Pak Yusra bilang, kita belum bisa memenuhi apa kemauan pasar. Form of trade and not just make it virtual. Trade is to purchase something. So the deal is between human. So that's very interesting, yes. And we present the trade show where you can present your products online, but the audience can taste, touch, and feel your products offline. L'Africa Hybrid Trade Showcase 2021 organisé par la République de l'Indonésie compte. And Africa, like in Nigeria, I see a lot of like British people, Japanese, Chinese coming into Nigeria. I would love to see more Indonesians. Yang terhormat Pak Dubes Salman, Pak Dubes Ucok, Pak Dubes Yusra, Pak Gutap Beni, Pak Nandar, dan rekan-rekan yang hadir di sini. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Heri. Saya kira pasar Afrika, semua orang sudah mengatakan bahwa pasar Afrika itu sangat potensial. Jadi saya fully support. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi yang besar tuh dilihat sama ditamata. Jadi saya kira sangat baik tuh kalau mau dimanfaatkan ya. Guided to experimenting the hybrid trade show with the Indonesian embassy in Nairobi by sending the product samples from the Indonesia's business participants to reach the potential buyers in Kenya and some African countries, and we call it TTF, touch, taste, and feel. Attended by 180 exhibitors and participants, 40 speakers, showing 1,662 product photos, 1,934 exchanging messages among participants, 81 themes of community board discussion. 44 participants sent more than 2,500 items of samples to Nairobi. Welcome to the Embassy of the Republic of Indonesia in Nairobi. Encourage you, please take advantage of this and let's get down to doing business in this great country. Karim International is an Indonesian export aggregator company. Its philosophy is that the export activities is not only a trade activities, but human activities. Trade should be made for us to support each other. To experience the products, even for you all to taste, to touch, and to bring the samples. Ini sangat-sangat inovatif karena kita menggunakan teknologi. The Chief Executive Officer of Karim International for organizing this exhibition. Karim International is an Indonesian Domus, which is an instant permanent house. As a Rodamas business, we already penetrated into 7 business sectors with more than 15 subsidiaries and affiliates. Established in 1955, Andalas University is the oldest public university in West Sumatra. When we did the Supplier of the Year evaluations, we were looking at quite a number of things. So it's not one thing, it's not just price. International Hybrid Trade Showcase 2021. Yay! Yes, we can do it.
Oke, makasih ya Pak Rangga. Mungkin kembali ke slide. Bapak dan Ibu, ini kegiatan yang kami baru saja lakukan pada bulan September dan Oktober lalu. Jadi boleh next slide, kembali ke slide Pak Rangga. Jadi ekspor itu bukan soal harga. Karena ketika kita tanya ke buyer, how low can you go ngomongin harga sih? Paling beda 5%, 10%, jauh-jauh 20%, tapi habis itu ngapain gitu. Dan itu yang kita tanya ke tadi, itu buyer saya 14 tahun lalu, which is saya kerja di perusahaan itu cuma 3 tahun. 14 tahun lalu kemudian saya tanya, Jospat waktu you pindah ke saya, you dapat pengurangan harga nggak? Ya iyalah, kalau nggak saya ngapain pindah nggak? Iya sih. Berapa persen lebih murah? 10% doang. Dari London. Jadi kita dipantengin dengan orang Eropa. Ketika saya tanya lagi, how is your position our company from Indonesia compared to Japan, compared to China, to India? Dia bilang, aduh, aku nggak pernah mikirin kamu dengan Asia ya. So again, produk ketika ekspor, ketika itu nggak bisa kita cuma ngomong harga, karena itu how low can you go. Jadi ketika apa yang kita lakukan kemarin di Kenya itu implementasi adalah apa sih jobnya si export salesman itu? Export salesman itu jobnya bukan cuma menawarkan harga, mengirim barang itu kerjaan logistik. Kerjaan ekspor itu ada 8 ototnya. Mengenal produk, membuat produk itu bisa di-trace back ketika terjadi komplain, memilih market sekali lagi, bukan menurunkan harga jual saja. Karena kalau Anda bisa menurunkan harga jual itu bukan prestasi ekspor, bukan prestasi sales, itu prestasi engineer atau farmer. Oke? Kemudian melakukan expo, beratraksi di expo. Bukan mengikuti expo, tapi beratraksi di expo. Yang kami sebut barusan itu beratraksi di expo. Kemudian kita berdiplomasi, yang kita lihat tadi kan kita rangkul semua pihak. Kita rangkul pemerintah, kita rangkul pemerintah lokalnya, bahkan MC-nya pun kita targetkan ke mereka. MC acara kami, acara milik Indonesia, diadakan di Kenya, MC-nya dari Nigeria. That's how we do it. Kemudian sales administration pasti payment shipment. Jadi complaint handling itu master class. Jadi kami selalu bilang ada 8 otot sebagai export management yang selalu diasah cuma 3 selama ini. Product, shipment, payment. Product, shipment, payment. Oke? Next ya Pak Angga. Jadi, kami selalu bilang jangan pernah menyamakan pekerjaan ekspor sales lokal dengan sales ekspor. Nggak ada satu yang lebih bagus dari dua itu, tapi bagi saya selalu mengatakan ini 2 atlet yang berbeda. Anda kenal Taufik Hidayat, how good he is, Anda kasih raket tenis, bingung dia. Gitu. Jadi orang yang mau ekspor, suruhlah dia ke ekspor. Orang yang lokal sales, ini dua mata, ini 2 cabang olahraga yang berbeda kok. Nothing lebih bagus dari itu, tapi berbeda. Berikutnya. Nah, berikutnya Pak Angga. Next slide, Angga. Nah, jadi kalau kita lihat dari produknya sendiri itu ada 2 pendekatan ya. Kita berjualan komoditi atau non komoditi. Kalau komoditi itu ya yang dituntut itu sebenarnya adalah price, yes, regulation, kontinuitas supply, itu volume. Oke. Non komoditi itu karakter dari produk. Kemudian bagaimana kita blend ke market. Kita ngerti ini marketnya mau begini nih. Nah, itu non komoditi. Strong salesmanship. Jadi orangnya yang dipegang. Jadi kalau di non komoditi itu yang diminta tuh skillful marketernya yang dinaik. Kalau komoditi itu we need skillful technician-nya. Jadi ini kita jelas dulu nih, makanya dari awal kita bilang visinya harus jelas. Kalau kita mau menjual komoditi, ya kita didiklah petani, kita didiklah teknisi, gitu ya. Tapi kalau kita mau masuk ke non komoditi, kita didiklah marketer. Mau komoditi, non komoditi mau didik juga UMR naik terus, karena masyarakat kita harus makmur juga. Jadi saya rasa di jalan buntu di komoditi. Next, Pak Angga. Pertanyaan sekarang, kita udah punya komoditi nih, bisakah dipindahkan menjadi non komoditi? Apa kita harus bongkar pasang semua lagi? Tidak. Kita bisa kok memindahkan yang sekarang jadi komoditi menjadi non-komoditi. Next, Pak Angga. Next, Pak Angga. Nah, ini ya, talua itia. Di kampung-kampung awak seluruh orang sama nambok ketek, seluruh orang menanam batarana itia. Tapi kalau kita beli telur itik, kapan kita tahu telur itik itu
akan expire. Selama ini kita jual dia sebagai komoditi, lapiak-lapiak sampai keluar. Bisakah kita lihat ini adalah bagaimana orang mempacking telur di luar negeri? Ada nutrition facts. Ada ratusan mahasiswa di UNAN saja, baik itu farmasi, kimia, biologi, yang jago lah untuk dikerahkan di lab hanya untuk mengukur nutrition facts ini. Ini kerjaan paling mudah. Saya kimia S1-nya. Ini kerjaan anak tingkat 2 pun udah bisa. Kalau dia bisa menghitung nutrition fact. Anda coba bayangkan, ngampau-ngampau di kapau, ketika ada sebuah skripsi yang kemudian kita jadikan bahan marketing, ternyata talua itiak di kapau dengan talua itiak di Palembayan beda. Kenapa? Kapau tanahnya begini, ikannya begini, Palembayan tanahnya begini. Itu sebuah marketing. Kita udah bergerak dari sesuatu yang komoditi menjadi non-komoditi. Dari barang yang sama. Tapi edit value-nya naik. Jadi saya tidak minta ketika kita mengatakan komoditi dan komoditi kemudian kita bongkar semua provinsi Sumatera Barat itu tidak. But we have to think very creative mana yang sekarang menjadi komoditi ditambah edit value menjadi non-komoditi. Itu kita contoh adalah saya punya banyak contoh ini. Ini telur itik gitu ya. Next-nya. Next banget. Nah, oke, next ya. Ya, bagaimana bekerjanya? Slide berikutnya, Pak Angga. Slide berikutnya, Pak Angga. Nah, bagaimana bekerjanya tentang ide tadi itu, non-komoditi menjadi komoditi. Kita suruhlah bagaimana masyarakat bergerak, orang-orang kampung Batarnaitia. Anak mudanya jadi salesman. Karena selama ini kita selalu mengatakan setiap nagari, setiap desa, satu produk. Tapi kita tidak pernah mendidik salesman-nya. Akhirnya negari A menanam lado, yang sebelah menanam lado, si A panen, si B panen, akhirnya mereka perang harga. Karena kita tidak pernah menyiapkan salesman-nya. Coba kalau kita siapkan salesman-nya dulu. Jadi, oke, Sakampuang, Batarnaitia, tapi salesman-nya satu ya. Dan salesman ini disuruh keluar negeri, cari market, pulang, dan kemudian dia harus memberikan identifikasi terhadap produk. Ada bayangkan, kalau sebuah talua-itia tadi, dan ada scan itu kemudian keluar data-data ilmiahnya, dan secara marketing dibilang talua-itia di kapau cocoknya untuk kue, talua-itia di Palembayan cocoknya untuk talua asin. Itu adalah suggestion dari seorang produser dari kampung, dari Sumatera menyatakan telur ini buat industri ini, telur ini buat industri ini. Kemudian ada barcode-nya. Ketika barcode orang ngambil telur itu dia scan, oh ini dipanen tahun sekian, bulan sekian. Bagaimana kalau kita secara marketing mengolah lagi, ada yang indah-indah, ketika di barcode ada fotonya Dabas misalnya. Ini ada foto Dabas ya? Dan itu bisa menjadi marketing. Produk yang non-komoditi menjadi sekarang produk yang komoditi, produk yang komoditi menjadi produk yang non-komoditi, bahkan produk yang funky. Nah, ini yang kita perlu galakkan anak-anak muda di situ. Dan kerjanya bareng. Nah, apa kerjaan pemerintah? Yang biru, belilah bibit yang bagus, kemudian tampil untuk memprotek dan memperdagangkan. Maksudnya, jangan pula si QR code-nya setiap petani juga bikin, karena dia bisa jadi dipermainkannya QR code. Bagaimana kalau QR code itu diciptakan oleh pemerintah? Oke, setiap dipanen di Sinan, QR code-nya disusun oleh kabupaten, kemudian Anda tinggal print. Dan ketika orang bertanya, kabupaten muncul, oh ya, ini telur dari kabupaten saya. Coba Anda scan, saya lihat, oh ini dari kecamatan itu dipanen pada sekian, kalau bulan-bulan itu curah hujan sekian, ini telurnya bagus tuh ini. So ini produk yang tadinya biasa-biasa saja, menjadi produk yang funky, nilai jualnya tinggi. Gitu ya. Next. Nah, ini yang kami punya kelas bagaimana mendidik salesman. Dan kita untuk memilih market pun kita bagi. Ini terus terang satu slide yang bisa 1 jam Mbak saya, tapi saya pecah dulu. Jadi market ekspor itu ada 4 negara. Satu negara A itu perusahaannya lokal, perusahaannya biasa-biasa, tapi negaranya maju. Itu triknya berbeda. Yang B, negara maju dan perusahaannya perusahaan modern. Itu paling sulit. Bukan paling sulit sebenarnya, sorry. Itu yang dituntut adalah bagaimana industrinya udah bagus, bukan UMKM. Kemudian yang D, itu Pakistan, Kenya, tendernya di situ. Itu bagaimana kita deal dengan perusahaan modern di negara tradisional, negara yang biasa, developing countries. Yang paling sulit, sebenarnya Karim ada di situ, sekarang di C. Kita deal dengan masyarakat lokal di negara yang
developing countries. Itu triknya beda-beda. Itu yang kita ajarkan pada sales kita. Next. Jadi bagi kami tidak memposisikan buyer itu lawan. Berkali-kali kemarin dari WAG telepon, kita diskusi bagi Ambo orang Padang, buyer itu mandan Ambo main domino. Dia nyo masuk, awak masuk. Jangan gitu mandan gitu puluh yang memblok bala 6 kawan. Bagi Ambo, kalau dia perform di market dia, ya kita bakal naik. Jadi jangan kita berpikir, oh dia begini, kemudian kita juga berkungfu terhadap dia. Tidak. Bagi kami, buyer dan seller, kita satu tempat. Satu meja. Oke? Next. Ini mungkin saya mau contoh bagaimana dulu saya dapat tugas menguasai market Dubai. Ini ujian pertama Ambo sebagai sales tahun 2007. Nandar, kalau kamu bisa menaklukkan market Dubai, baru kamu dapat Afrika, baru kamu dapat negara lain. Dan saya tanya, Pak, Dubai udah berapa persen Pak kita jual? 0, Nandar. Saya tanya ke bos saya, Bapak mau buat saya keluar dari perusahaan, masa market yang 0 Bapak kasih ke saya? Ya udah tugas lu, Nandar. Ya udah saya masuk. Ini yang Anda bayangkan terhadap Dubai, yang sebelah kiri ya, yang mewah segala macam. Ini yang saya lihat di lapangan dan kemudian memicu bagaimana saya berpikir. Yang ada di Dubai masih ada orang naik sepeda bawa kardus. Di balik semua Ferrari segala macam. Apa yang saya lihat? Next foto. Nah, ini statistik yang memicu saya waktu itu. Di Dubai itu 2007 populasi UAE itu 3 juta, 4 juta. 90% itu imigran. 90% migran ini 70% itu dari Kerala. Bagi saya, Dubai itu provinsinya Kerala. Nah, situasi pertama. Situasi kedua, semua kawasan industri yang kita harus masukin di Dubai itu ada di kawasan industri. Semua customer ada di kawasan industri. Untuk masuk ke kawasan industri itu tidak mudah. Anda harus ketok pintu pada detik itu. Saya bilang di detik itu. Tidak bisa saya datang, Anda udah punya undangan, sudah. Kapan? Bulan lalu. Tidak bisa. Kalau Anda punya undangan, Anda fax sekarang, Anda tunggu di depan satpam. Itu kejadian waktu itu. Jadi saya bilang, gimana saya bisa masuk kalau saya belum kenal siapa-siapa? Saya kan sales awal. Dan saya lihat terlalu banyak paspor yang di-scan, itu nggak boleh masuk lagi. Saya bilang, wah, ini saya bisa mati nih. Karena kalau udah di-scan, itu nggak boleh masuk selama 5 tahun, 3 tahun. Di swasta kita udah mati itu. Kemudian saya lihat statistik itu, 70% Kerala. Berarti supir pun bakal banyak Kerala. Akhirnya saya pelajarin culture Kerala, bagaimana mereka berrelationship. Supir kantor waktu itu orang Egypt, saya ganti dengan orang Kerala. Kemudian saya ambil orang Kerala dan saya curi Yellow Pages di hotel, dan 3 juta penduduk tentu Yellow Pages tipis sekali ya. Dan ketika saya baca aja, ketika saya telepon, statistiknya bicara, saya telepon sebuah kantor di Jabal Ali, 70% possibility yang angkat orang Kerala. Ketika dia bicara bahasa ini, saya kasih ke supir saya. Val, kamu ngomong, Val. Kita masuk. Jadi ada relationship yang kuat antara si supir dan si resepsionis, saya bisa masuk. Ketika saya bisa masuk dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, saya nggak keluar-keluar. Itu makanya dalam 6 bulan, saya kuasain market Dubai 60%. Jadi ada trik-trik lapangan yang setiap negara bakal beda, itu tidak akan pernah Anda ketahui jika kita duduk di kampung. Gitu. Itu tidak ada juga di buku-bukunya. Ini trik lapangan. Oke? Next, Pak Angga. Jadi penutup ya. Jadi izin bagi kami tawarin tindakan nyata aja. Kita punya ratusan jam video di YouTube tentang ekspor. Silakan buat UMKM pelajari gratis. Kami setiap hari saya ditelepon orang, kadang-kadang izin saya akhirnya bertanya, Anda lihat YouTube kita nggak? Kenapa? Karena dia mau belajar, kita sediakan gratis saja dia nggak lihat. Ya saya bilang nggak bisa, saya ajak begitu. Kedua, kita terbitkan buku, karena kita membina WAG itu sampai ratusan orang, kemudian ketika dia bertanya, kita jawab, kita bertanya, saya jawab. Waktu itu saya rajin, tiap subuh saya jawab, apapun bertanya tentang ekspor, tahu-tahu udah 1.800 A4. Jadi kalau saya print, kemudian ponakan saya penulis, saya bilang, Om, ngapain dibuang, Om? Jadiin buku aja, Om. Jadi kita jadiin buku lah. Jadi kita bicara ekspor dari pertanyaan UMKM. Jadi kurikulumnya nggak ada. Anda mau tanya apa, saya jawab. Anda mau tanya apa, saya jawab. Kemudian akhirnya kita luncurkan masterclass on ekspor. Kita didik eksportirnya dulu deh, jadi eksportirnya. Nah, ini yang menarik ya. Di Kenya kemarin, kita bikin expo itu biayanya cuma 350.000.
early bird cuma 250.000 dan saya diteleponin banyak orang Afrika. Isnandar, are you crazy? No. Why you arranging an expo tapi cuma $20? Emang kenapa? Saya bilang, ya kalau mau arranging expo berbayar $300 lah, $500 lah. Kalau cuma $20, you bikin proposal aja, ajuin ke Pemda, ajuin ke asosiasi, orang bayar. Saya bilang, oh bukan begitu. Saya $20 mesin perusahaan saya udah cukup bekerja. Satu. Kedua, berapa banyak kita ikut webinar, tapi orangnya otaknya nggak di situ. Jadi $20 ini memisahkan zombie daripada Zoom room. Berapa banyak kita ikut webinar, tapi pikiran kita nggak di situ. Dan itu melanggar apa yang saya diajarin guru-guru saya di ekspor. Begitu Anda ke ekspor, saya waktu itu mau ke Dubai, mau ke Moskow, saya harus bawa sescall plan. Saya ngomong ke bos saya, Pak, saya mau ke situ. Ngapain Dar? Ke sini. Apa situasinya? Yang kalau saya tidak lolos dari saringan itu, saya nggak boleh pergi. Karena bos akan bilang, pergi ini habisin uang loh. Anda harus prepare. Yang namanya penghapus whiteboard melayang kanai-kani, yang pernah rasakan. Itu didikan ekspor sama orang-orang Singapura waktu itu. Berat sekali, berat. Nah, istilah zombie dari Zoom room itu dari Afrika, bukan dari yang. Tapi kita lihat statistiknya. Ketika kita bikin di Kenya, kita membawa 80 peserta. Acara pertama Karim Internasional itu 80 peserta, total dengan pembicara segala macam 180. In Humble, teman-teman dari TPC biasa bikin acara cuma 10 pesertanya. Gratis acaranya, pesertanya 10, berbayar Pak Gusmardi, pesertanya 100. Ada yang aneh kan? Kenapa? Karena kita membaca situasi. Orang yang serius itu tidak suka juga duduk sama orang yang tidak serius. Jadi kan mau bilang, kayak saya punya, walaupun ketika bicara gitu, Ambo bukannya tidak deg-degan ya, ini saya mau baca market nggak? Saya bilang ke tim, kayaknya orang yang serius nggak mau duduk dengan orang yang nggak serius deh. Ya udah, yang serius aja. Nyarinya gimana? $20 aja, $20. Udah tembak masuk aja kan? Udah, 250.000 udah. Akhirnya datanglah 80 peserta. Dan kita mengirim sampel 2.500 biji. Saya bilang, udah sampel ambil dulu aja. Baru nanti kita, nah habis ini saya mau ke Oman, kita mau ke Nairobi. Dan kita udah punya agenda meeting tuh 15 atau 20. Karena dari ketika mereka mencoba, mereka ambil sampel sekarang, 2 minggu habis itu mereka bilang, Dar, ini punya siapa ya Dar ya? Emang kenapa? Enak nih. Jadi kalau kita Expo Expo, nggak mungkin dia membeli pada hari itu. Nggak mungkin, pasti mereka bawa pulang dulu, coba dulu, baru 2 minggu habis itu mereka ngomong, Dar nih enak nih, perusahaan siapa? Oh ini, saya sebagai IO kan, ini perusahaan ini kamu kontak aja. Nah, sekarang kami pun akan ke situ, ke Kenya nih, siapa mau ikut boleh. Next, penutup Pak Angga, slide terakhir dari saya. Jadi, bagi saya ini yang kita kerjakan ke depan, kita mau bikin expo lagi di Oman, itu rempah-rempah. Jadi kalau orang-orang Padang yang ngaku jago bumbu, silakan ikut gitu ya. Silakan ikut. Kita akan bikin tanggal 12 sampai 18 Desember trip. Kenapa trip? Akhirnya kita berpikir banyak yang sudah lumayan perusahaannya, anak-anaknya ya tanda kutip bisa diliburkan ke Hong Kong, ke Disneyland, Korea. Akhirnya kita gugah gitu. Kalau Bapak dan Ibu perusahaannya lumayan, anak-anak yang mau jalan-jalan mendingan ikut kita. Beraja Badak Mangkale. Ikutlah Expo. Karena itu dulu yang saya lihat dari guru-guru saya, orang Cina, mohon maaf. Saya ikut Expo di Guangzhou, 1 hari sebelum berangkat, bos saya panggil, Ntar nanti kamu dapat SPG, SPB. Saya kaget, wah gaya banget Pak, kita bawa SPG, SPB. Iya, kamu didik dia. Saya didik, kemudian saya lihat kok SPG, SPB, bajunya jauh lebih keren dari saya. Saya bilang, dia siapa tuh Pak? Ponakan saya. Jadi yang punya perusahaan itu disuruh keponakannya jadi SPG dulu. Ini yang dilakukan oleh, mohon maaf, kawan-kawan di Cina. Kita suruh anak lalu di rumah, awak menggalih. Ayo, yang usahanya mending, bawalah mereka ke luar negeri. Biar dia merasakan, oh gini ya ketemu orang. Gini ya menghadapi penolakan dagang. Saya rasa itu yang kami lakukan. Gua rasa kita diskusi lah. Mohon maaf kalau banyak kata yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Sangat menarik ya kedua pembicara kita ya. Ada eksportir yang pengalamannya kita lihat. Pak Gusmardi juga pengalamannya mewakili Indonesia di mana-mana ya.
ini tadi yang dicamarakan Pak Isnandar, bagaimana kita eksportir itu bicara human ya, salesmanship sebetulnya. Datangi pasar, jangan main kirim sampel aja. Ya, yang kedua ini masuk daerah Afrika ini nggak gampang juga. Kita harus bicara culture penduduknya, pahami. Kayak contoh orang Kerala tadi ya. Kalau kita aja nelpon sendiri datang malah nggak dicuekin kali. Ya, dan kita biasanya juga pintarnya jadi produsen bukan marketer. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kita tidak pernah memahami kebutuhan atau consumer need. Jadi kita bicara producer need. Jadi tidak nyambung antara ruas dan buku. Kita maunya produksi kita begini, orang nggak mau beli mau diapain. Ya, ini yang kita harus lihatin. Juga di sana terkait juga bagaimana berdiplomasi. Nah, ini kan diplomasi ini harusnya orang kita udah lebih pintar ini. Ya, mampu orang itu lebih hebatnya. Juga bagaimana beratraksi di Expo. Jadi jangan sebagai pengikut aja. Betul-betul kita bintang lapangannya ya Pak Isnandar ya. Baiklah, selanjutnya Pak Isnandar silakan 5 menit untuk apa? Ya 5 menit ya, 5 menit ya. Menurut saya penutup, kita mau bonus demografi, Bapak dan Ibu. Bonus demografi itu banyak anak yang butuh karacu. Itu dulu yang kita pahami. Banyak orang yang mau makan. Jadi bonus ini sebenarnya kalau kita mau jujur bencana demografi kalau anak-anakku nggak makan. Itu dulu yang kita pahami. Jujur dulu membaca situasi. Apa yang disebutkan Pak Gus Mardi tadi, makanya Ambo senyum-senyum tadi, karena Ambo tahu persis. Memang ada kebijakan, kemudian ditahan oleh kebijakan yang lain. Ada kebijakan ini ditahan oleh kebijakan ini. Jadi saya tahu persis itu. Jadi akhirnya saya berkata pada teman-teman swasta, do not expect government will help you. Karena government to help themselves udah susah. I have to tell this. Government to help themselves udah susah, karena kebetulan bagus, Ambo S1 kimia, kebetulan S2-nya ngambil international relation. Dan Ambo ambil lagi juga dalam, bagus lebih tahu dari. Jadi lagi dalamin kenapa ada perjanjian perdagangan yang dan itu we have to tell it's very funny, so many funny things di situ. So kita nggak bisa berharap pemerintah, bukan bicara negatif pada pemerintah, memang tekanan dunia udah berat. Kita yang harus maju sendiri. Jadi solusinya sederhana bagi saya. Solusinya kalau masih ada pitih sakete, anak-anak tuh ditebarkan, suruhnya berangke, manggale. Kalau kita adalah warga 4 besar dunia, kita harus jujur. Sebagai populasi dunia 4 besar, daya jelajah kita kemana? Nomor 1 Cina, ini seluruh kota dunia. Nomor 2 India, kemana-mana. Nomor 3 Amerika, itu bukan kemana-mana, dia adalah pusat migrasi. Nomor 4 Indonesia, orang Minang ngaku merantau kemana kita. Ambo pertama belajar ke Padang, ke Jakarta, Ambo orang Kapau, almarhum kakak bilang, Nandar nggak boleh mambe kadenasi. Ambo bilang, Ambo orang Kapau Pak, dah. Karena gitu, duit di zaman 2000-an, zaman nenek awak kayo ndah. Zaman awak merantau di nasi kapau, merantau 3 kali 7 meter. Karena pagi-pagi lah bali dagiang, masak, buka kadai. Jadi apa lagi yang akan didapatkan dari wawasan? Makanya saya dididik oleh kakak saya dari awal, berajalah menjauh. Jauh. Jadi ketika saya pulang, baru pulang dari Uzbekistan, tuh kakak Ambo nyatat, Uzbekistan. Dan Bang baru pulang Dubai dicetak. Jadi memang dari umur 30 awal dari 20-an saya udah termotivasi oleh kakak merantau jauh. Oh kawan-kawan Ambo yang kerajonya lebih stabil di rumah mungkin lebih banyak income-nya gitu ya, terus terang aja. Tapi kalau kita mau ekspor, nah baru dari situ orang itu setelah pulang baru ditanya what you get gitu. Regulasi itu tinggal nyusul kok. Karena sekali lagi soal regulasi, maaf kita 5 menit Pak Pur ya. Pak Bagus, mohon maaf, soal regulasi ketika ditanya ke Karim International, how you do it, how you teach your salesman about regulation. Bagi Ambo, akhirnya Ambo pakai jokes ya. Jokesnya gini aja. Gini ya, saya bilang, ada pengantin Jawa sama pengantin Batak mau nikah. Dilalah yang Batak cowok, yang Jawa cewek. Di Indonesia yang menjadi tuan rumah yang cewek kan.
Jadi diadakanlah pesta adat Jawa. Yang Batak bilang, biarkan pesta adat Jawa, tapi ulos ada. Betul nggak? Nah, akhirnya ketua panitia dari Jawa sibuk membaca buku tentang ulos. Oh, nggak boleh nanti salah ini. Itu terjadi sekarang. Analoginya kita ekspor, membaca regulasi. Kita sibuk membaca regulasi di negara lain. Ketika ditanya ke Karim, gimana Anda mengatur regulasi negara lain? Persis seperti pengantin tadi, dia kan udah mau nikah. Berarti dia udah pacaran lama, udah dekat. Suruh aja si calon pengantinnya, tanya abang kau, ulos itu apa? Selesai urusan. Jadi kalau kita udah punya calon partner di negara itu, percayalah, mereka jauh lebih berkepentingan regulasi kita ngikutin negara dia. Sesederhana itu analoginya. Dan itu yang kami lakukan ketika memfilter calon buyer. Dia mau katanya gaya mau beli, kita tanya, bagaimana masuk ke negara Anda? Wah, Anda lebih tahu. Akhirnya saya curiga, Anda warga negara itu enggak sih? Atau Anda juga calo? Sederhana menembaknya. Kalau ini mau masuk karena pernah Norwegia, Finlandia, Pak Gus. Akhirnya dia bilang, Pak Iskandar, asal Anda masuk ke sini, Anda bisa mengikuti regulasi Finlandia. Lah, bukannya Anda yang dari Finlandia ya? Anda yang ngajarin saya regulasi negara Anda harusnya. Nah, itu saya bilang, Anda benar-benar buyer atau tidak? Nah, hal seperti itu, memang cara berpikir yang kita harus ubah. Nah, kalau kita sudah tebarkan anak-anak ini keluar, seperti itu, regulasi dia pahamin tanpa harus masuk kelas. Then we can get it. Apapun yang kita jual, saya tidak mau bilang semuanya bisa dijual, tapi apapun yang mau dijual, bisnis plan-nya jelas. Makanya ke klien Karim kami nanya, Anda di mana nih? Anda sebagai produsen, Anda sebagai brand owner, atau Anda sebagai produser processing. Itu bisnis plan-nya, tiga-tiganya berbeda. Dan kemudian kita bilang ini harus Anda trade off loh. Anda masuk, misalnya Anda mau jadi brand, apakah Anda harus membeli raw material? Anda mau stok jadi raw material, Anda punya kalau kebunnya berapa hektar? Apa memang Anda cukup menjadi raw material? Atau sebenarnya tidak cukup? Jadi bisnis plan-nya setiap korporat itu beda. Itu yang kita lakukan di klien-klien kita. Saya rasa jadi sekali lagi kalau bagi saya penutupnya, kalau kita mau bangun ekspor, mumpung masih ada uang sakete, anak-anak itu disuruh keluar. Suruh keluar. Tidak bisa satu perusahaan satu nagari, satu kecamatan. Didiknya keluar. Itu yang terjadi di Cina. Penutup terakhir, satu kalimat. Trade Expo Indonesia, pameran kita, Pak Gus pasti tahu. Kita 36, ini yang ke-36. Kita sudah mengadakan Expo, berarti 36 tahun yang lalu, ketika Cina belum bangun. Tapi kini lebih tinggi dari awak kini. Kenapa? Kita mengadakan Trade Expo di negara kita. Cina, sejak tahun 2000, melakukan Expo dimanapun di dunia, mereka kirim orang. Itu dua hal yang sangat berbeda di situ. Makanya berkali-kali kita bilang ke Kemendak, kita mengadakan Trade Expo di Jakarta, orang Vietnam deal di Senayan. Awak nan bakadai, awak menyewa kadai, inyo yang menggalih. This is happening now. Awak nan bakadai, awak menyewa kadai, inyo yang menjual beli. Which is, mohon maaf, itu yang saya lakukan juga. Waktu pegang market itu, orang yang bakadai, ambo pay trip, tanpa ikut pameran, tapi ambo deal. Itu, ya ambo berguru ke mereka. Saya rasa penutup saya di situ aja udah, Pur. Terima kasih banyak, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.